Hai Sobat Hai, Sehat, dimanapun berada, semoga semoga selalu sehat dan bahagia. ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol ya. Betul. Kita perkenalan dulu aja deh di Ya, sini, karena kan katanya itu kalau tak tak kenal maka kenal tak maka tak sayang sayang. gitu. Jadi perkenalkan, saya Dokter Gigi Bella dan ini teman saya. Perkenalkan, saya Dokter Gigi Berli. Ya, jadi di sini kita mau ngobrol ya dok Ya, tentang kesehatan gigi di anak. anak. Jadi mau sharing nih ke sobat sehat semuanya, orang tua atau mungkin ya pokoknya siapapun itu kita mau sharing tentang kesehatan gigi anak dan berbagi tentang cerita kayak kita tuh di sini tuh sering banyak keluhan apa sih gitu ya Iya. dok ya. Jadi banyak nih dok di sini itu datang orang tua sama anaknya itu Iya. tuh selalu mengeluhkan kalau giginya itu kesundulan. Jadi gigi permanennya atau dewasanya itu dia udah tumbuh, cuman gigi susunya itu dia belum tanggal atau belum lepas ya dok. Nah itu mau tahu nggak sih tentang apa itu kesundulan? Kok bisa kesundulan itu gimana? Nah kita dengerin penjelasan dari dokter. Baik, Dokter Bella. Memang kebanyakan yang datang di sini itu orang tua sama anak kecil. Nah, rata-rata anaknya itu usia SD ya, usia kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 kayak gitu. Nah, saat-saat usia seperti itu biasanya gigi permanen atau gigi tetap itu sudah tumbuh, tapi kadang gigi sulungnya itu belum diambil atau belum dicabut. Nah, biasanya untuk umur dari pertumbuhan gigi itu sendiri ada berbagai macam dan berbeda-beda ya. Ya, Biasanya kalau gigi depan atau gigi seri, atas dan bawah yang pertama itu usia 6 sampai 7 tahun itu sudah waktunya tanggal. Nah, sedangkan untuk gigi seri yang sebelahnya atau gigi seri yang kedua itu biasanya umur 7 7 sampai sampai 8 8 tahun. tahun. Lalu untuk gigi geraham Geraham. pertama itu umur 9 hingga 11 tahun. Lalu untuk gigi taring dan gigi geraham kedua itu biasanya umur 10 hingga 12 tahun. Ya, jadi kadang tuh ada yang ngerasa orang tuanya kok ini udah goyang atau udah gupis ya. Biasanya tuh ngeluhnya giginya udah gigis tapi pingin dicabut. Padahal usia untuk gigi lepasnya itu belum tepat gitu. Dan itu tuh berpengaruh juga loh ternyata sobat sehat ke pertumbuhan gigi dewasa. Kalau misalnya terlalu cepat diambil itu berpengaruh buat pertumbuhan gigi dewasa. Ternyata kalau nggak segera diambil Ambil juga pun itu bisa berpengaruh. berpengaruh. Banyak sih ya yang mengakibatkan atau akibat dari gigi yang tidak segera diambil itu bisa nanti tumbuhnya itu lengkungnya tidak rata dan menjadi berantakan. Ya Nah, tuh. semisal berantakan itu kan nanti kalau udah agak gede anaknya itu kan tidak nyaman waktu mengunyah. Ya. Nah, sering terselimpit seperti itu. Nah, itu biasanya nanti butuh perawatan yang lebih lanjut dan tentunya juga kunjungannya itu lebih banyak seperti itu. Ya, benar banget juga. Kadang ini ya dok, pada kalau udah usia mungkin SMP itu baru nyadar, kok gigiku ternyata gigi taringnya gingsul. Itu Nah, ternyata akibatnya, bukan akibatnya sih, kayak faktornya itu ternyata pas waktu kecil ya dok ya, karena giginya itu mungkin terlalu cepat untuk dicabut atau mungkin terlambat untuk dicabut. Ternyata gingsul itu adalah salah satu kalau di kita itu terkenalnya sama maloklusi ya dok ya. malnutrisi Ya betul. gitu. Terus kira-kira apalagi ya dok yang pernah kita temukan Oh di iya, puskesmas ini? semisal itu kadang kan orang tua atau anak itu sendiri tidak sadar ya bahwa gigi geraham pertama yang permanen itu sudah tumbuh, tapi kadang itu dianggap masih gigi sulung, jadi dianggapnya masih tumbuh lagi kayak gitu. Nah, itu kadang sudah lubang dan lubangnya Ya besar besar, kayak ya gitu kan. benar-benar. Itu lebih baik ketika lubangnya itu masih kecil segera diperiksakan ke dokter atau ke puskesmas biar nanti perawatannya itu dapat lebih cepat, satu kali kunjungan Ya kayak gitu. betul. Kalau lubangnya itu sudah besar itu butuh beberapa kali kunjungan
datang untuk dilakukan perawatan dan baru ditambal tetap. Selain itu bedanya gigi tambalan dan gigi asli itu rasanya sangat berbeda, lebih nyaman. Ya pastinya gigi lebih nyaman asli, gigi asli kan kayak daripada gigi yang sudah ditambal, kayak merasa ada yang bahan asing masuk ke gigi kan otomatis nggak akan terbiasa untuk makan menggunakan gigi itu ya dok ya. Terus juga sebenarnya bisa kita tuh di rumah gitu orang tua gitu melihat gigi anaknya bisa dibedakan kok antara gigi susu sama gigi permanen. Nah biasanya kalau gigi permanen itu ukurannya dia lebih besar ya dok ya dari gigi susu. Nah kalau misalnya gigi geraham yang paling belakang yang biasanya itu dianggap ternyata masih gigi susu itu memang ukurannya tuh lebih besar daripada gigi geraham susu, dan juga biasanya warnanya itu dia lebih nggak seputih dari gigi susu ya dok ya. Iya jadi sebenarnya kita kalau ini kita amatin, oh iya ya ternyata beda, dan ternyata kalau misalnya udah datang ke dokter gigi udah berlubang kan sayang banget ya dok ya kalau kayak gitu. Jadi ya memang sebisa mungkin kalau misalnya sudah ada keluhan atau udah ada garis-garis coklat di gigi gerahamnya segera itu segera periksa ke dokter gigi. atau datang ke puskesmas kayak gitu. Betul sekali, karena kalau gigi berlubang ya dok, itu kan kita ibaratkan seperti botol. Jadi atasnya tutupnya itu kecil, tapi ternyata waktu udah dibersihkan besar, itu besar gitu. gitu. Dan bikin anak itu tidak nyaman, kan sekolah tidak nyaman, untuk tidur Untuk tidak tidur nyaman, juga nggak kayak nyaman, gitu kan jadi mengganggu aktivitas dari sang anak itu sendiri. Betul. Karena kalau anak kecil itu merasakan sakit gigi itu pasti nangis kan ya, maksudnya pasti merasakan gak nyaman, padahal biasanya makan coklat, makan permen yang biasanya nyaman ternyata itu sebagai penyebabnya, dan kalau udah terlanjur berlubang gak nyaman lagi makan. Dan selain itu orang tua atau ibu juga bisa membantu untuk membersihkan gigi anaknya. Menggunakan pasa yang dengan dicelupkan ke air hangat membantu membersihkan gigi anak yang gigi susunya seperti itu biar tidak berlubang seperti itu. Betul. Jadi memang kita harus sedini mungkin ya, emang harus sedini mungkin untuk mempertahankan atau memperhatikan nih kesehatan gigi anak-anak kita, karena memang itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan gigi dewasanya ya dok ya. Iya betul. Ya gitu. Terus juga kalau misalnya kasusnya nih giginya ternyata dia belum goyang, udah kesundulan tapi belum goyang. Nah itu bisa kok dibantu dengan jari-jari itu digoyangkan saja. Atau anaknya juga bisa menggoyangkan sendiri, yang penting sudah cuci tangan bersih itu digoyangkan giginya. Atau bisa pakai lidah ya dok ya? Iya bisa pakai lidah. Bisa digoyang-goyangin pakai lidah. Dan juga gigi permanen atau gigi pengganti atau gigi tetap yang udah tumbuh itu biasanya munculnya masih kecil ya, sedikit kecil kayak gitu. Nanti bisa dicek sendiri di rumah. Kadang kan anak-anak itu kadang nggak merhatikan giginya, bisa dibantu sama ibunya. Karena biasanya kalau gigi dewasa itu dia tumbuh tapi masih ada gigi susunya itu kan mencari ya dok ya, mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa tumbuh. Biasanya itu rada terlalu ke belakang atau ke depan. Nah itu kalau misalnya nanti gigi susunya udah diambil bisa kok dibantu didorong pakai lidah atau pakai tangan gitu kan ya. Yang penting tangannya udah. Biasanya juga di usia kelas 3 sampai kelas 6 SD itu masih ada sisa-sisa gigi ya, gigi sulung yang belum dicabut. Biasanya sisa akar yang kayak coklat gitu warnanya. Itu lebih baik segera dicabut biar nanti gigi permanennya itu dapat tumbuh dengan baik dan tidak mengganggu. Yang melanjutkan untuk infeksi lebih lanjut lagi ya dok ya pastinya. Gitu. Ya mungkin itu ya saja dari yang kami. Bisa kita obrolkan. Jadi yang penting kita mau ngasih informasi nih tentang kesundulan atau dikenalnya di dokter gigi itu istilahnya adalah persistensi gigi, dan ternyata setiap usia untuk pertumbuhan gigi anak itu berbeda-beda ya, bervariasi. Jadi kita harus memperhatikan
untuk diambilnya kapan, terus yang terlalu cepat dan jangan terlalu terlambat juga karena akan berpengaruh untuk pertumbuhan gigi dari gigi dewasanya. dewasanya. Oke, mungkin cukup sekian ya dok ya. Iya, Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.